Sekarang sedang marak, teman-teman sekalian, banyak dibahas isu mengenai larangan menyolatkan jenazah yang diduga munafik, ya, diduga munafik, dan bahkan terpampang spanduk-spanduknya. Teman-teman sekalian, persoalan ini bukan persoalan baru, tapi sudah muncul di masa Nabi SAW. Dan ketika persoalan ini turun ayat, turun jawaban, persoalan ini selesai. Tidak pernah dibincangkan lagi di masa sahabat, tidak dibincangkan lagi di masa tabi'in, tidak dibincangkan lagi di masa setelahnya, karena semua sudah paham hukumnya. Sekarang Allah tunjukkan tanda pada kita dengan persoalan seperti ini. Sesungguhnya bukan hanya supaya kita mencari solusi akan jawabannya, tapi ini peringatan dari Allah yang dulu nggak pernah dibahas karena paham hukum. Kenapa sekarang banyak dibahas? Karena barangkali ini tanda kebanyakan kita belum dekat dengan hukum-hukum Allah, belum kenal dengan hukum Allah. Karena itu kita coba berikan sedikit solusi singkat. Ya, pertama, Quran surah 9 ayat 84. Penjelasan ini kita turunkan dari pendapat ulama supaya tidak ada ngarang dari persepsi kita. Cari di tafsir Ibnu Katsir dulu yang populer. Kemudian kisah yang sama Anda temukan, bahkan saya berikan contoh tafsir liberal. Tafsir liberal. Ya, nanti kita lihat liberal sekarang dengan liberal dulu bagaimana tuh. Ya, orang seliberal-liberalnya dulu, ya, seperti misalnya saya beri contoh Az-Zamakhsyari punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Ya, ini orang disebut liberal, tapi saking disebut liberal ini, beliau malah hafal Quran, hafal hadis, disebut jarullah, tetangganya Allah. Ya, maksud tetangganya Allah itu bahasa kiasan, karena rumahnya tinggal di sekitaran Ka'bah. Yaitu paham Quran, hafal hadis, tahu bahasa Arab, dan ngarang kitab tafsir. Liberal sekarang, Quran gak hafal, hadis gak tahu, bahasa Arab gak paham, ulama dimarah-marahin, kan? Bismillah. Al-Kasyaf, dikasih Al-Kasyaf, ini yang dikisahkan oleh Az-Zamakhsyari. Baik, saya berikan kisah singkatnya, lalu nanti kita ambil kesimpulan ringkasnya. Baik, teman-teman sekalian, satu kali secara singkat ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqina fil Madinah Al-Munawwarah. Tokoh paling munafik di Madinah Al-Munawwarah, singkatnya meninggal dunia. Ya, singkatnya meninggal dunia. Lantas kemudian Nabi SAW didatangi oleh anaknya. Ini anaknya soleh. Anaknya soleh, namanya Abdullah juga. Taat, dekat dengan Nabi, taat kepada Allah. Di antum jangan pernah mengambil persepsi bahwa orang yang tidak baik bisa melahirkan keturunan yang tidak baik juga. Seperti orang yang baik pun walaupun selevel Nabi, belum tentu anaknya bisa ikut kepada beliau. Jelas ya? Baik, jadi terbuka peluang pintu untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Menyampaikan ayahnya telah meninggal, minta kepada Nabi untuk memberikan jubah terluarnya sebagai permintaan dari ayahandanya ketika akan dimakamkan. Datanglah Nabi dengan sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Singkatnya kemudian setelah siap ya, untuk dikuburkan, Nabi menyolatkan. Saat akan menyolatkan itu, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang tangan Nabi, ya, menyampaikan pada beliau, "Ya Rasulullah, ya, secara singkat ya, ini kan yang sering menyulitkan dakwah Anda, sering menghambat Islam. Bagaimana Anda bisa menyolatkan orang seperti ini?" Ya, akhirnya Nabi mengatakan, ya, karena belum turun ayat tentang larangannya, Nabi mengatakan, "Saya punya pilihan, apakah menyolatkan atau tidak. Tapi saya memilih untuk menyolatkannya dulu." Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana cintanya Nabi terhadap umatnya, masih berharap kepada Allah. Kalaulah masih bisa diampuni, saya ingin ya Allah ampuni dia. Saking beningnya hati Nabi SAW. Saking inginnya, saking cintanya, gitu kan. Tapi kan batasnya sudah terputus dengan kematian. Maka disitulah Nabi menyolatkan. Kemudian juga setelah selesai tuntas menyolatkan, selesai itu beliau beranjak. Seketika ketika beranjak dari situ, belum masa yang lama, turunlah kemudian Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-84 itu. Ya, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Muhammad, jangan sekali-kali kamu menyolatkan lagi kalangan-kalangan seperti ini. Ya, ingat kalimatnya menggunakan min litab'id, menunjukkan kepada bagian. Jadi bukan cuma orang ini saja. Siapapun orang yang hidupnya seperti ini, punya perilaku demikian, jangan sekali-kali lagi solatkan oleh kamu. Jangan solatkan. Ya, wala taqum ala qabri, bahkan jangan berdiri di samping kuburnya. Itu isyarat mendoakan. Diboleh Anda berziarah samping kubur, Anda berdiri mendoakan, itu sah hukumnya dengan turunnya ayat ini. Tapi Nabi dilarang menyolatkannya. Dilarang kemudian berdiri di samping kuburnya, ingin menunjukkan dahsyatnya efek sifat munafik ini, sifat nifak ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Maka Ibnu Katsir di sini memberikan dua pandangan yang sangat indah. Pertama kata beliau, di halaman 498, hadza hukmun amun. Awas ingat, kata Ibnu Katsir ya rahimahullah, hadza hukmun amun fi kullil munafiqin. Ya, ini hukum berlaku secara umum pada setiap orang-orang munafik yang digolongkan di ayat ini. Jadi kalau ada orang munafik,
diduga masuk golongan seperti ini, maka hukumnya berlaku umum. Dia tidak boleh disolatkan, tidak boleh juga berdiri di samping kuburnya untuk didoakan. Tapi Anda mesti ingat, jangan diputus sampai sini. Ya. Besok Anda mudah sekali hukumi, oh ini munafik, jangan nyolatin. Ini munafik, jangan didoain. Ya kan? Tidak. Karena kalimatnya mengatakan bagian dari seperti ini. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau ada orang bersikap seperti sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, di depan seperti orang baik, itu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul sholat, itu pas di belakang Nabi. Tapi keluar dari masjid, provokasinya muncul. Muhammad cuma cari perhatian, memecah belah suku kita. Masya Allah. Lihat kalimatnya, ya Rasulullah, sekarang masjid mulai penuh, izinkan saya membuat masjid yang lain, supaya bisa terbagi konsentrasi orang Islam. Begitu jadi masjidnya, ini markas kita untuk nyaingi masjidnya Muhammad. Merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Kemudian memprovokasi, disertir 300 pasukan yang berperang dalam perang Uhud. 1000 orang sudah berangkat, di sebagian tempat sebelum sampai ke Jabal Uhud, diprovokasi 300 orang meninggalkan pasukan Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai itu hidupnya begitu menyusahkan. Tapi saat meninggal begitu kolokan. Ya Rasulullah, biarkan hamba meninggal mengenakan jubah Anda. Itu Umar yang menyaksikan perkataan ini gergetan luar biasa. Ya Rasulullah, berikan kesempatan pada saya memisahkan kepala dari badan. Ini sudah begini gitu ya. Saking gak enaknya, tapi kata Nabi, tahan. Karena boleh jadi kita tahu dia munafik, orang lain belum tentu tahu. Karena itu Nabi pun sekaligus mencegah persepsi negatif dari masyarakat. Karena tidak semua orang kenal siapa munafik ini. Karena itulah kemudian setelah ayat ini turun, Nabi selalu ketika dimintakan menyolatkan satu jenazah, beliau bertanya pada hadirin dengan tasyid. Tasyid itu menyaksikan. Kata beliau, ahadza min ahlil khair? Apakah ini termasuk orang baik? Kalau mereka menjawab ini orang baik ya Rasulullah, maka beliau baru menyolatkan. Tapi kalau diduga punya perilaku menentang terhadap Islam, melecehkan Al-Quran, seperti sifat Abdullah bin Ubay bin Salul, lihat kalimat Nabinya. Kata Nabi, saya belum mampu menyolatkannya. Silahkan keluarganya atau teman-temannya yang ingin menyolatkan, saya persilahkan. Lihat kalimatnya, saya belum bisa menyolatkannya. Tapi Anda, keluarganya dan teman-temannya, silahkan kalau ingin menyolatkan. Ini kata para ahli tafsir, menunjukkan satu gambaran bahwa hukum tidak menyolatkan orang munafik itu hanya boleh dilakukan bagi orang yang sudah tahu betul tentang kenifakannya. Tapi jangan dibuat umum karena belum tentu orang lain paham dengan itu. Dan belum tentu mereka tahu bahwa dia munafik. Sehingga tidak menjadi fitnah di masyarakat nanti. Ya, karena itu, kalaupun kita mengetahui, maka mesti berhati-hati. Kalau memang benar dia munafik, cukup kita kemudian yang memahami itu, kita boleh tinggalkan itu. Tapi orang awam belum tentu juga memahami tentang sikap-sikap demikian. Paham sampai sini? Baik, jadi ini yang pertama. Karena itu Umar bin Khattab, kalaupun akan menyolatkan seseorang, itu kehati-hatiannya akan melihat sahabat Hudzaifah al-Yamani. Karena beliau diantara sahabat yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melihat ciri munafik dari orang lain. Jadi kalau Hudzaifah salat, beliau menyolatkan. Kalau tidak, beliau nggak ikut salat. Tapi tidak pernah menyampaikan kepada orang lain untuk tidak menyolatkannya. Ya, kecuali yang paham betul tentang perilakunya. Jadi ini mengenai hukum larangan menyolatkan orang munafik secara hukum fikih. Ingat, ini pendekatan fikih ya. Ini hukumnya tetap berlaku sampai dengan kiamat bagi orang yang sudah dipastikan diduga benar-benar, maaf ya, dia orang Islam, tapi maaf seringkali memberikan statement-statement atau sikap yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika dia tidak tobat sampai akhir hidupnya dan Anda kenali betul, maka hukum ini berlaku. Tapi kalau Anda tidak paham dengan situasi, apalagi orang awam. Orang awam yang mungkin dikasih uang, mungkin pilih yang lain dalam konteks pemilihan, kasih supermik, pakaian, pilih, itu tidak masuk dalam kategori ini. Bahkan antum tanyakan orang munafik pun, dia belum tentu tahu apa itu munafik. Ya. Bapak munafik ya? Bukan, saya amat. Beda gitu kan? Di lain tuh. Jadi disebut munafik aja belum tentu tahu dia. Nah, karena itu teman-teman sekalian, pada yang seperti ini, kita tidak sembarangan, tapi kita bisa melakukan pendekatan dengan fikih dakwah.